Yayasan Insan Mulia Bangsa sedang mengadakan kegiatan bedah buku dan screening film bareng di warung Podomopi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Podomopi, teman-teman sekalian. Jadi kebetulan di kegiatan ISIS kali ini kita bakalan bedah buku dan screening film bareng, dan juga telah hadir dua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Mas Andi Fikri. Beliau ini adalah sutradara Detox Digital. Lalu yang kedua ada Mas Muklis Doyo Said. Beliau ini adalah seorang penulis buku dari Clan X. Nah, untuk perkenalan lebih dalamnya dan diskusi lebih lanjutnya mungkin bakalan langsung dipandu oleh Kak Isna selaku moderator kita pada hari ini. Mungkin untuk menyingkat waktu juga kepada Kak Isna, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Kita tonton ya karya dari Mas Andi Fikri ini. Mari kita tanya dulu nih, boleh nggak diceritakan latar belakang dia? Bergerak di beberapa komunitas juga. Kalau saya fokusnya di sini di film dokumenter, fiksi juga. Cuman yang paling fokus untuk di beberapa tahun terakhir itu di dokumenter ya, karena terkait beberapa hal yang perlu diungkap dengan beberapa versi film dokumenternya. Kalau keseharian saya biasanya membantu untuk mengajar juga di salah satu kampus di Sidoarjo gitu. Itu Mbak. Ketutupan apa? Oke, kalau film Detox Digital ini kan bercerita tentang salah satu kampung yang ada di Sidoarjo, yaitu bagaimana cara dia untuk bagaimana kita itu agar rest ya, agar istirahat dalam bermain gadget, khususnya untuk anak-anak. Itu kita nggak menghentikan masalah gadget karena transformasi teknologi itu sangat cepat sekali. Kamu melalui gadget ini itu cuman untuk memberhentikan sesaat gitu. Itu aja sih. Udah mulai penasaran ya, nanti kita nonton. Sekarang kita untuk perkenalan juga sedikit untuk buku yang bakal kita bahas nanti, Clan X. Mas Muklis, monggo. Cik, ya. Clan X itu saya ambil diksi itu dari klan itu kan, kalau orang bilang kelompok ya, kelompok X itu faktor X gitu. Nah, tapi juga bisa dipelesetkan bahwa Clan X itu klinik. Ya, klinik. Nah, cuman saya mencoba memutar otak gimana agar diksi itu tidak serem bagi kebanyakan anak muda gitu. Karena saya melihat bahwa ketika saya menulis ini, target saya adalah anak muda. Kenapa anak muda? Karena anak muda adalah dia yang akan meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh mbah-mbah kita dulu. Dan kebanyakan yang saya tulis di sini itu adalah sesuatu hal yang tabu atau mungkin jarang dibicarakan orang. Mungkin ada ya, ada di ruang-ruang akademis, tapi tidak menjadi bahasan yang cukup umum di publik anak muda, terutama di daerah perkotaan. Cuman kalau kita ke desa, kita akan banyak tahu cerita-cerita sebagaimana yang saya tulis. Dan di sini adalah salah satu tagline-nya itu bagaimana buku ini mengkonversi sesuatu hal yang dianggap klinik menjadi ilmiah. Selama ini kan kayak misal kalau misal kita ke suatu desa, yang di desa itu ketika mau menanam padi itu biasanya kan ada semacam ritual sajen gitu kan ya. Nah, selama ini kita melihat sajen itu sebagai hal-hal yang sifatnya metafisik, mengundang demit gitu kan ya. Nah, cuman saya mendapati satu pengetahuan yang ternyata itu simbol gitu. Itu simbol terhadap apa? Terhadap apa yang akan dilakukan di situ, yaitu terkait dengan formulasi pertanian. Termasuk misal teman-teman kemarin lihat waktu GP di Mandalika ya, ada Mbak Rara. Mbak Rara itu kan seorang pawang hujan yang bayarannya luar biasa besar. Saya coba menggali di situ apa sajen yang
diracik oleh Mbak Rara di situ. Ternyata salah satunya memang kalau orang-orang BMKG itu mau menahan hujan atau memberikan hujan atau membuat hujan itu pasti butuh garam. Dan Mbak Rara ngeracik di situ ada garamnya, salah satu unsur komposisi sajennya. Itu salah satu yang coba kita ingin bahas, termasuk sebenarnya Klan X ini juga dalam sudut pandang kami ini adalah metode bagaimana kita menjadikan hal-hal yang sifatnya mitologi atau sanepan itu tidak serta-merta kita buang. Selama ini kan mungkin kalau ini nggak masuk akal kita buang, ini nggak ilmiah gitu kan. Tapi itu kita jadikan satu pelengkap, bahkan itu sebagai pintu masuk kita untuk mendalami ada pengetahuan apa di aktivitas masyarakat masa lalu, ada teknologi apa di situ. Dan ini lintas sektor, artinya tidak hanya terbatas pada bidang pertanian, tapi kita juga ngomong metalurgi bisa, ngomong astronomi bisa, ngomong kuliner bisa, dan banyak hal. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pembuka di awal. Oke, udah menarik banget ya. Ini sebenarnya adalah sebenarnya tema besarnya dari dua karya ini itu adalah untuk kembali ke budaya kita gitu ya, untuk kembali kepada sejarah kita gitu. Karena itu udah mulai kepo mungkin ya tentang bagaimana proses karya ini dibuat dan lain-lainnya. Kita tonton dulu aja film dari karya dari Mas Andi. Kita baru saja menyaksikan film karya dari Mas Andi yang berjudul Detox Digital. Bisa kalau misalkan tadi masih pengen nonton lagi nih, bisa ditonton di channelnya BRIN, Badan Riset Ilmiah Nasional ya, di BRIN gitu aja. Judulnya Detox Digital pakai AS. Oke, mungkin kita bisa ngobrol dulu sama Mas Andi yang baru saja kita tonton filmnya. Pertama-tama gini sih Mas ya, pertama kali ketemu kampung ini tuh gimana ceritanya, dan kenapa kok akhirnya memilih kampung ini yang dijadikan yang difilmkan gitu. Boleh ceritain Mas? Oke, terima kasih. Sebenarnya di Kampung Lele Kejut ini kan saya kasih tahu lokasinya ya. Ini berada di Sidoarjo. Sidoarjo tepatnya di Desa Kecamatan Wonoayu, Desa Pager Ngombok, Dusun Bendet. Secara geografis, dusun ini itu dikelilingi oleh sawah. Jadi di tengah-tengah persawahan itu dusun ini. Satu lagi di desa ini itu setiap minggu ada beasiswa pendidikan. Jadi beasiswa pendidikan untuk anak-anak, dalam arti mereka itu setiap minggu boleh bermain di sana secara gratis. Bermainnya dengan apa? Dengan alam. Jadi permainan-permainannya itu setiap minggu pasti temanya ganti. Hari ini misalnya minggu ini itu ada dolinan unen-unen. Itu berarti membuat suatu alat musik dari tumbuh-tumbuhan. Entah itu dari rumput, entah itu dari batang dan macam-macam. Terus ada macam-macam untuk main warna misalnya. Ya berarti dari tumbuhan sekitar. Kalau waktu musimnya hujan sekarang ini, kemarin itu kita seminggu full ada agenda, yaitu agenda main lumpur. Jadi sawah, karena sawah itu sudah terendam air, itu dibuat permainan. Jadi setiap minggu itu di sana ada kegiatan. Setiap hari minggu. Itu untuk anak-anak bermain. Jadi awalnya saya ke sana itu di tahun 2019 ya. Terus saya mulai ini coba riset dulu tentang Mas Irfandi ini seperti apa. Sama dia dari backgroundnya juga sastra, anak pramuka juga, anak pramuka. Terus saya membuat film ini di tahun 2021 awal, makanya itu masih banyak yang pakai masker karena juga masih posisi pandemi ya. Setiap tahun itu biasanya dia ada beberapa kaderisasi, yaitu untuk tambahkan peserta yang lain. Terus kalau ada event itu setiap HP misalnya itu kita harus mengumpulkan biar semuanya itu nggak fokus main HP gitu. Anak-anak khususnya itu diajarin macam-macam, dan itu pasti akhirnya tidak terus monoton pakai alat permainan ini gitu, karena mengajarkan sesuatu konsep permainan tradisional yang dulu itu dengan cara ya ini loh,
ada di sekitar kita permainan dan itu gratis gitu. Permainan itu ada dan itu gratis. Mungkin anak-anak era 90-an ya itu sudah bermain ini gitu loh. Kalau sekarang kan sudah enggak, ketemunya kan gadget semuanya. Lah Mas Irfan ini secara umum dia enggak ya tadi enggak menghentikan dan tidak mau itu masalah transformasi teknologi, tapi dia hanya mengajak untuk berhenti sejenak, kita belajar bermain gitu loh. Kalau dalam bermain ini juga banyak arti dari macam-macam filosofinya ya. Mungkin juga nanti bisa diteruskan di iklan ini misalnya Rumpimpa, itu juga mengajarkan beberapa nilai ketuhanan juga di situ. Itu mungkin akan dibahas tentang di iklan X nih, Mas Muklis itu ya. Di Rumpimpa itu juga mengajarkan beberapa nilai ketuhanan, kerjasama, sama istilah kemanusiaan juga. Nah itu Mas Irfan kayak gitu. Terus untuk juga masalah ekonomi ya, karena dia kan fokus di situ juga. Lah ekonomi dia sendiri nggak mungkin kan suatu kerja sosial itu didukung dengan ekonomi, pasti itu. Nah ini yang saya tampilkan di sini. Si Mas Irfan ini secara ekonomi, secara manusiawi ya pasti butuh ekonomi, butuh makan dan lain-lain. Itu dia menjual udeng-udeng pacul kowang yang tadi ada itu yang sekarang jadi khas Sidoarjo, udeng pacul kowang. Sama juga dia menjual alat-alat permainan tradisional termasuk egrang tadi gitu. Jadi menjual beberapa alat-alat permainan tradisional yang itu fokusnya untuk ekonomi dia, ekonomi sama Mas Irfan ini untuk agar Kamwali Kids ini bisa terus sampai sekarang bisa terus jalan gitu loh. Mungkin kalau sekarang ini kan tahun 2021 sekarang sudah ada beberapa bangunan lagi ya. Ada beberapa balai amongnya, ada beberapa ceritanya, dan di sana banyak event-event yang memang sering terselenggara. Memang dari awal nggak ada ini. Kalau secara supportnya dari pemerintah daerah kalau awal nggak ada. Dia memang berdiri sendiri sama teman-temannya untuk menggagas ini dengan dia dana sendiri untuk agar intinya bagaimana kita itu yang setiap harinya itu main gadget itu paling nggak kita berhenti 2-3 jam lah untuk kenal satu sama lain dengan cara permainan tradisional ini. Makanya yang difokuskan sama Mas Irfan ini itu ke anak-anak, karena kalau orang-orang tua apalagi sudah meranjak SMA mahasiswa itu sudah susah gitu loh. Makanya dia fokus ke anak-anak ini biar mereka itu ternyata ada permainan seperti ini. Dan kebanyakan yang berkunjung ke sana rata-rata memang dari orang kota sih, orang-orang kota gitu. Jadi biasanya itu datangnya baru malam. Iya, eventnya setiap minggu ada, setiap minggu gitu. Kayak gitu secara singkatnya ya. Oke, mungkin kalau dari ceritanya sudah cukup lah menjelaskan ya. Tapi mungkin dari teknisnya Mas, kan ini film dokumenter ya, yang banyak juga bersama anak-anak, terus ya anak-anak kan juga nggak ketebak gitu ya perilakunya gimana, dan ada beberapa juga orang dewasa yang gimana caranya membuat mereka tuh tetap natural gitu kan, yang tetap ini tuh berasa kita ada di sana penontonnya gitu. Itu kan biasanya challenge terbesar dari film dokumenter. Boleh diceritakan nggak Mas soal? Oke. Karena waktu itu saya riset itu cuman sebentar sebenarnya risetnya itu, karena ngobrol sama Iswandi terus enaknya bagaimana Mas, ya sampai ikut aja kegiatan kita. Jadi kalau proses pembuatan film ini walaupun sedikit pendek ini itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi saya ke sana itu setiap minggu itu main, setiap minggu main. Jadi iya, ya nggak seminggu sekali, kadang 2 minggu gitu. Jadi pokoknya selesai film ini sekitar 3 bulan. Jadi ngobrol sama teman-teman anak-anak ini, kalau sore ngapain, kalau ada yang ngaji, setiap kegiatan teman-teman ini anak-anak kecil ya biar saya juga kenal juga dengan mereka gitu. Karena kan kalau ngomong anak sekarang itu, anak kecil itu kalau kita nggak ngasih gift ya, ataupun nanti tak belikan ini gitu misalnya, itu nggak mau kalau anak sekarang. Karena di desa dusun itu menjadi suatu hal, menurut saya hari ini adalah sesuatu kegiatan yang istimewa ya. Karena dia tanpa disuruh, akhirnya kita baris, kita membuat seperti ini, itu mereka mau tanpa ada imbalan atau gift
yang mereka dapat gitu loh. Kalau sekarang kan ambilkan ini, nanti saya ajak beli es krim gitu, misalnya kita kasih permen dan lain-lain ya. Di situ enggak, itu secara natural gitu loh. Karena ini film dokumenter, saya juga harus kenal dengan warga dan juga anak-anak di sekitar situ. Akhirnya kita juga jadi friendly lah. Saya bawa kamera, saya ngapain ke situ nggak masalah kan gitu. Ya gitu sih. Oke, jadi ini ya, mengenalkan diri dulu sama mereka, jadi membiasakan sama mereka, akhirnya mereka waktu direkam tuh juga jadi terbiasa. Benar banget. Oke. Nah, itu kan waktu pandemi juga ya Mas ya. Ada nggak kendala gitu terbesar yang Mas hadapi saat itu, dan mungkin juga teman-teman di sini ada yang mau bikin film juga, yang akhirnya Mas bisa kasih solusinya tuh kayak gimana kalau menghadapi kendala itu? Oke, kalau kendala itu pasti ada ya kendala. Cuman ya namanya kendala ya harus kita hadapi juga. Di kendala waktu itu memang COVID, terus baru jalan saya ke sana 2 minggu itu baru mulai ada zona hijau, dan itu saya pamerkan di situ untuk zona hijau baru bisa orang lain masuk, karena waktu itu di desa-desa itu masih lockdown ya, jadi nggak bisa masuk. Dan kita juga bersentuhan dengan orang juga harus mikir beberapa kali kan gitu. Nah itu yang kendala yang sangat signifikan juga, sama pulang pergi yang berinteraksi ini, yang waktu itu orang-orang semua WFH, saya harus terjun ke lapangan gitu loh. Ini menjadi suatu hal yang apa ya, dan setelah syuting ya saya positif gitu loh. Bonusnya saya positif gitu loh, positif COVID gitu, bonusnya saya positif. Dari situ saya akhirnya kebal gitu loh. Dari positif saya akhirnya kebal gitu loh, mungkin ya karena itu, karena saya mengambil nilai positif dan saya setelah itu kok nggak kerasa waktu itu, berarti saya positif setelah itu. Terus untuk kalau teman-teman hari ini mau bikin seperti itu sih sebenarnya gampang ya, tinggal kita aja mau melakukan sesuatu hal itu. Tapi intinya gini, film ini ataupun film ini kan sama dengan pesan ya. Pesan ini ingin kalian salurkan gimana, atau kalian sendiri ingin membuatnya ini untuk apa gitu. Kalau sudah tahu tujuannya, kita membuat ini untuk apapun itu, walaupun itu nanti hasilnya dapat cuan atau enggak, tapi kalau kita dasarnya ini membuatnya seneng dan ada tujuan sendiri, kepuasan diri, pasti nanti akhirnya juga seneng. Dan yang sekarang teman-teman alami sih mungkin karena kurangnya kalau anak muda sekarang ini jarang untuk membuat film dokumenter. Ini nggak hanya di Sidoarjo, Surabaya, bahkan di seluruh Indonesia. Ini karena dikira film ini terlalu berat, terus terlalu nggak masuk ke pasaran dan macam-macam. Karena memang film ini banyak tujuannya, banyak pesan yang disampaikan, dan banyak secara ilmiah kita kaji juga di situ. Memang agak berat kalau memang karena ini harus belajar juga gitu. Nggak, ujung-ujungnya nggak harus dia jadi suatu pahlawan yang seperti apa, terus menangis yang hasilnya yang sedih banget gitu, enggak. Tapi hasil kita tetap secara natural, secara pesan yang kita sampaikan itu seperti apa. Untuk teman-teman sekarang ya mau nggak mau kita harus nyoba dulu, 1 kali gagal, 2 kali gagal, yang mungkin 10 kali bisa lah gitu. Wah, keren banget ya. Berarti memang harus dari nawaitunya dulu ya Mas ya, niatnya dulu. Mungkin juga akhirnya mau kayak ke pertanyaan berikutnya sih. Ini kan sudah sampai di channelnya Brin gitu ya Mas ya. Ini banyak penontonnya juga. Apa pernah nggak Mas dihubungin atau akhirnya desa ini tuh jadi lebih tersorot oleh pemerintah? Mungkin bangun-bangun tadi mungkin karena Masnya promosi ini, atau ada nggak cerita soal itu? Ceritain kalau ada. Oke. Ini karena ini juga kemarin setelah film ini selesai, saya juga dapat support dari Rekam Nusantara.
Terus kalau untuk ngomong dari support dari pemerintah, malah di sini ini sangat jarang disupport dan dari pemerintah gitu loh. Karena mereka berdikari sendiri untuk ya dapatkan beberapa funding. Sekarang untuk Pertamina ya karena dari mereka sendiri ya untuk merangkai program ini untuk bantuan dari beberapa instansi sendiri. Kalau pemerintah saya kira enggak. Kalau dari film saya sendiri ketika ini dapat respon beberapa positif itu dari kalangan-kalangan yang luar. Ada TV masuk, TV nasional masuk. Terakhir kemarin Luna Maya sama Erika ya. Erika ya sama Luna Maya itu. Sana ngapain? Sana yes main lumpur gitu ternyata. Mungkin di Jakarta nggak ada lumpur ya. Gitu. Iya ada gitu. Itu Luna Maya sama itu dengan beberapa program TV ya ke sana main kayak gitu. Kalau secara konsep dari pemerintahan sendiri nggak terlalu belum mendukung situ ya, nggak tahu ke depannya, tapi sekarang masih belum secara signifikan, masih belum ada support sendiri. Kebanyakan dia nyari sendiri untuk support beberapa kegiatan yang memang dibutuhkan anggaran yang lebih ya, gitu. Nah untuk setelah film ini juga tampil kan tadi juga ternyata ada media dan artis kesana main lumpur gitu ya. Mas dari Masnya sendiri nih, apakah masih di sana itu kayak sebagai filmmaker kesana itu masih sering main kah atau ada mau project lain gitu? Mungkin gimana Mas? Ada Iya, sering sih kalau hampir ya sebulan sekali saya pasti mampir ke sana gitu loh. Ya untuk berinteraksi, ngobrol juga karena juga kita sama-sama muda juga gitu loh. Kita bahas tentang beberapa program yang nantinya bagaimana ini untuk kedepannya seperti apa. Terus kita untuk menjaring lagi beberapa khusus untuk anak-anak itu biar semuanya dapat ke sini gitu loh. Saya juga membantu untuk promosi di beberapa teman-teman saya yang ada di sekolah-sekolahan, terutama di TK ya. Karena ini ya sifatnya sebagai apa ya, beasiswa pendidikan, tapi beasiswanya untuk permainan gratis gitu. Karena di sana memang pure untuk bermain. Karena anak kecil kan kalau disuruh ngapalin, membaca itu sangat susah. Makanya bermainnya dengan dengan bermain gitu loh. Dengan bermain kan dia kan bisa berhitung juga. Terus dengan bermain dia juga akan bisa mengingat nama-nama apa ini, termasuk warna juga, warna apa dari tumbuhan ini gitu. Jadi pendidikannya seperti itu. Pendidikannya dengan cara bermain, nggak langsung mengenalkan tentang mata pelajaran seperti apa, matematika kayak gimana, enggak, tapi konsepnya dia dengan bermain gitu. Oke, ini mau tanya juga sih Mas. Sebelumnya ada film juga teman-teman, Mas Andi ini filmnya judulnya Bati ya Mas. Itu bisa ditonton di channel KPK ya Mas. Di KPK. Mungkin kalau teman-teman mau nonton juga karya Mas Andi yang lain bisa ditonton di situ. Boleh diceritain juga dulu Mas ini perbedaannya nih, sama-sama dokumenter kan ya, tapi ada nggak perbedaan yang dasar antara kedua film ini ya? Tentu saja ceritanya pasti berbeda, point of view-nya berbeda, tapi boleh nggak apa yang paling signifikan lah perbedaannya dari riset kedua film dokumenter ini? Oke. Kalau secara perbedaannya sih pasti berbeda ya, karena perbedaan kasus, pasti kasus. Kalau yang di Badik itu memang saya fokusnya pada waktu pandemi di tahun 2020 yang semuanya benar-benar lockdown. Di mana di situ permasalahannya masalah pangan sih. Masalah pangan, semua orang di kerja itu diberhentikan atau di PHK. Nah di situ ada sekelompok pemuda dusun, kembali ke dusun lagi ya, karena saya suka kembalinya ke dusun-dusun. Iya, kayak pas kamling gitu. Saya ke dusun-dusun itu mereka dengan komunitas Badi. Jadi Badi ini komunitas yang untuk konsepnya untuk melayani. Mereka menyisikan dari uang rokok mereka itu untuk urunan beli beli bahan mentah
Kalau sekarang itu biasanya untuk Jumat Berkah ya, tapi untuk bahan mentah yang itu dikelola sama pemuda-pemuda situ dan itu dibagikan secara gratis, kayak konsep kantin kejujuran. Tapi di situ banyak yang mengambil dan juga banyak yang memberi. Jadi di situ cuma menyediakan lapak aja, terus prosesnya urunan, terus mereka mencari, karena mereka nggak mencari donatur, bantuan enggak, karena mereka ingin kita yang ngelola sendiri, untuk bertahan hidup sendiri, intinya untuk makan sih, karena salah satu mengambil konsepnya itu masalah pangan sih, karena kan kita sandang pangan papan lah. Pangannya itu yang saya ambil, konsep pangannya itu untuk kita bisa bertahan hidup di waktu pandemi yang semua orang itu butuh makan dan butuh kerjaan, dan ada yang macam-macam lah ya waktu pandemi ya, lockdown. Yang susahnya itu saya yang kesana, karena itu di daerah Blitar. Saya yang kesana dan banyak cekatan di mana-mana gitu. Harus lewat jalur-jalur tikus yang saya bisa kesana gitu loh. Itu terus di sana pun juga ternyata respon dari masyarakat di daerah sana itu mungkin sebagian ada yang takut karena kita dari kota ya, sebagian ya banyak yang welcome juga gitu. Karena mereka merasa di sana di sini loh nggak ada kayak gitu, di sini insya Allah masih aman gitu. Tapi orang-orang sekitarnya masih takut gitu loh. Itu yang jadi masalah karena benar-benar lockdown di semua daerah gitu. Oke, seru banget ya diskusi kita sama Mas Andi. Tepuk tangannya dong buat Mas Andi semuanya. Iya, oke. Nah, sekarang kan tadi kita udah bahas tentang dusun-dusun, ini juga tetap dusun-dusun. Oke. Jadi yang kali ini kita akan membahas buku dari Mas Mukhlis Said ya, yang berjudul tentang Clan X. Ya, tadi prolognya udah disampaikan sedikit, ceritanya tentang yang klinik gitu, dan bagaimana kita melihat klinik ini dari perspektif yang berbeda seperti itu, yang perspektif mungkin istilahnya itu lebih sains gitu ya Mas ya. Nah, dan judul Clan X ini pun dipilih karena Clan X ya, itu sebagai apa tuh, dari generasi yang terwarisi pengetahuan gitu, dari apa ini mock-up-nya klinik gitu ya, Clan X. Nah, di judul ini dipilih pun supaya bisa lebih umum gitu untuk anak-anak muda membacanya. Nah, Mas, ini pertanyaan pertama banget sih dari aku. Ini kenapa ya kok waktu itu terpikirkan untuk bicarain mitos tapi dengan perspektif yang berbeda? Ada momen kah gitu ya yang bikin Mas, duh ini perlu nih ditulis dan untuk diceritakan ke lebih banyak orang gitu. Oke. Iya, awalnya memang saya melakukan perjalanan. Sebenarnya ini perjalanan tentang mencari diri sendiri ya, waktu itu. Dan pasti dalam perjalanan itu ada pemantiknya. Nah, waktu itu pemantiknya adalah ketika saya membaca dua buku. Yang buku ini menceritakan tentang judul yang sama. Yang satu isi yang sama. Yang satu buku Atlas Wali Songo, karya Pak Agus Sunyoto, dan yang satunya Sejarah Umat Islam karya Buya Hamka. Nah, di situ saya membaca, kan di sana kan ada Sunan Giri, Sunan Kalijogo. Nah, di dua buku ini kok menceritakan satu tokoh tapi kok berbeda ya. Ada yang kadang lebih protagonis, lebih antagonis gitu. Dan kemudian hal ini yang nggak tahu pada saat itu benar-benar tinggi hasrat untuk mengetahui. Saya mengawalinya dengan mengunjungi makam-makam pada saat itu. Makam-makam yang ditulis di buku itu, yang kiranya bisa saya jangkau. Bahkan saya sampai pada waktu itu dipanggil sama bapak saya karena dikiranya saya mau mencari harta karun. Soalnya kan banyak ya, kayak misal orang-orang yang ke makam atau ke punden ya, itu buat narik keris lah, buat nyari bongkar emas Pak Karno lah, kan gitu-gitu kan ya. Akhirnya itu saya jelaskan bahwa saya ingin mencari pengetahuannya. Pada saat itu saya ingin mencari sejarahnya itu. Dan akhirnya dalam perjalanan itu saya ditemukan dengan orang-orang yang pada akhirnya beliau-beliau itu mengajari saya bagaimana melihat sejarah itu tidak dipandang dalam satu kotak keilmuan. Tapi sebenarnya sejarah ini adalah hulunya keilmuan. Karena bagaimanapun kita harus menarik ke belakang untuk melihat masa depan. Ibarat kalau ketapel,
kita itu harus narik ke belakang. Semakin ke belakang, maka melesat ke depannya akan semakin jauh. Dan itu yang menjadi landasan bahwa ketika saya akhirnya diajak untuk melakukan penelitian di situ, itu tidak terpaku pada dia harus punya background studi sejarah. Bahkan saya sebagai mahasiswa alumni teknik ya, itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali ketika kita melihat secara linear gitu. Yang akhirnya pertemuan-pertemuan itu mengerucut pada penelitian-penelitian di beberapa tempat, seperti di Banyuwangi, di Situbondo, kemudian di Wonosobo, di Sidoarjo, dan di situ kita melakukan kayak semacam ekspedisi keluar masuk hutan, keluar masuk sungai, dan tinggal di rumah masyarakat, yang mana pada akhirnya kita mengetahui tentang budaya masyarakat, budaya desa. Dan budaya-budaya itulah yang mengajarkan tentang banyak hal lagi yang selama ini tidak kita ketahui. Beberapa hal saya cari di Google ternyata tidak ada. Kayak misal salah satu contoh tempat di Banyuwangi namanya Situs Maelang, yang akhirnya kita teliti. Saya mencoba, kalau kita kan kebiasaan ya, waktu di kampus itu kan untuk mencari pembanding atau penguat informasi kan kita search di Google gitu. Pada saat itu saya cari tentang tempat itu kok nggak ada gitu. Ternyata memang belum ada yang teliti gitu. Nah, disitulah akhirnya saya melihat bahwa tidak semua Google ini ternyata tidak sekaya itu gitu. Banyak hal yang belum diupload di Google. Bahkan saya lucu ya, misal ke satu desa ya, Mas, ada pemuda desa itu ingin menulis sejarah desa. Kok dia itu malah nyarinya di Google gitu, kan lucu ya Mas. Harusnya kan dia sendiri sebagai masyarakat desa tanya ke sesepuh-sesepuh di desa gimana dulu, kemudian dituliskannya kayak gitu. Nah, itulah yang akhirnya saya semakin asik artinya ini sesuatu hal yang banyak orang mengatakan ketika kita mempelajari sejarah atau budaya itu selalu erat atau dipertemukan dengan sanepan. Bahasa Jawanya itu sanepan itu analogi atau peribahasa gitu ya. Jadi orang-orang dulu itu begitu menjaga untuk tidak terlalu vulgar mengatakan keburukan orang atau mengatakan satu hal yang bagus gitu ya, itu selalu dikaitkan dengan peribahasa. Jadi tidak, anggaplah saya mengatakan seseorang itu jelek gitu ya, itu tidak akan dikatakan jelek, tapi dibahasakan A, B, C sampai akhirnya dirangkai, oh ternyata jelek kayak gitu. Nah, perjalanan itu ternyata mengurai rangkaian-rangkaian sanepan itu. Dan setelah didalami, ternyata makanya saya tadi mengatakan bahwa klan X ini bisalah kalau misal itu dianggap sebagai metode bahwa mengetahui tentang cerita rakyat, folklore, mitos tentang kayak misal contoh tentang Prambanan itu kan dibangun satu malam gitu kan ya. Itu kan kalau misal kita ngomong logis tanya ke profesor sipil atau profesor arsitek, itu gimana bangun dengan ukir-ukiran mulai bawah sampai atas itu satu malam 1000 candi gitu ya. Nah itu gimana gitu. Terus Tangkuban Perahu itu kan cerita yang sama kan, tentang ayam berkokok, tentang satu malam persembahan untuk Tuan Putri, itu kan sama sebenarnya. Dan sama-sama tentang bangunan, membuat candi, yang ini membuat perahu atau bangunan megah untuk persembahan, kan sama itu. Nah jadi mengurai folklore yang semacam itu adalah pintu pembuka yang akhirnya setelah didalami lagi baru kita mengkombinasikan dengan keilmuan-keilmuan yang kita dapat hari ini. Misal contoh, kami juga melibatkan teman-teman dari teknik geofisika untuk melihat apa yang ada di bawah tanah, karena pada saat itu kita meneliti tentang sebuah situs di daerah hutan di Banyuwangi situ, yang itu kan terpendam, dan ternyata anehnya di suatu tempat-tempat yang kita kunjungi yang selalu
selalu kita ketahui awalnya itu dari penamaan wilayahnya, itu biasanya ada pohon-pohon tertentu yang ditanam di situ. Jadi pohon-pohon itu tuh pohon-pohon yang selalu masyarakat itu mengangkerkan. Tapi pohon itu berdirinya cuma satu. Nggak ada. Misal anggaplah contoh pohon beringin misalnya. Tapi nggak ada beringin-beringin lain di sekitar situ, cuma satu. Atau banyak pohon waru apapun apa gitu. Nah itulah yang akhirnya coba kita urai, kita teliti, dan ternyata bisa menggabungkan perspektif yang selama ini dianggap mitos, klinik atau metafisik itu untuk masuk ke ruang-ruang ilmiah gitu. Bahkan mungkin sampai pada akhirnya saya merasa bahwa klinik itu sebenarnya keterbatasan kita untuk mengetahui sesuatu. Iya, jadi kalau misal dulu waktu zaman SMP atau SMA itu matematika kan ada integralnya. Integral ini kan sulit sekali, cacing-cacing gitu kan. Sampai akhirnya saya tidak bisa memecahkan itu, ya berarti integral itu klinik menurut saya gitu. Dan banyak nggak bisa menjelaskan berarti itu klinik. Iya. Kadang itu kan boundary yang kita bangun sejak kecil yang akhirnya mengatakan ketika banyak orang melihat pohon kenapa kok disarungi, pohon kenapa kok disajeni, kok katanya itu untuk mengundang demit atau apa gitu kan ya. Padahal setelah kita telisik satu persatu pohon-pohon yang disajeni, pohon-pohon yang disarungi, itu dalam keilmuan biologi tentang flora itu adalah pohon sahabat air. Jadi pohon sahabat air itu ada jenis-jenis pohon yang memang punya fungsi untuk menyerap air. Jadi coba kalau misal teman-teman ke suatu tempat, entah itu ke Bali, kan penamaan wilayahnya. Artinya apa? Berarti di sana itu dulu pekarangan pohon elo. Pohon elo itu dianggap sebagai buah Jawa. Kalau orang-orang dulu bilang buahnya itu buah rujak. Nah tapi sekarang banyaknya di makam gitu kan. Pohon ini gawede. Kan 70% penamaan wilayah kita itu nama pohon kan? Gebang itu nama pohon, menur itu nama pohon. Oh, menur pohon. Oh. Iya. Oh. Siwalan kerto itu pohon. Jadi banyak pohon-pohon yang kita itu sekarang nggak tahu. Kalau misal ke Batu itu kan pasti melewati karanglo, pohon lo, melewati lagi karang ploso, pohon ploso. Tapi kita nggak tahu itu gitu. Ada di depan mata. Iya, itu sebenarnya cara mbah-mbah kita dalam mewarisi pengetahuan mereka. Yang kita selalu protes dulu ketika penjajahan, katanya serat-serat yang ada di keraton itu dicuri sama Raffles. Sampai akhirnya kita tidak tahu gimana pengetahuan orang-orang dulu. Padahal sakmene ambane toponimi atau penamaan wilayah itu warisan, dan kita selalu terpaku pada apalah arti sebuah nama gitu kan. Baik-baik kan arti nih, padahal itu sangat mendalam artinya. Dan kalau misal kita ngomong tata kota wilayah planologi ya, itu sebenarnya toponimi itu bisa menjadi salah satu cara gimana wilayah itu tidak bisa terhindar dari banjir, kemudian wilayah itu punya potensi terhadap vegetasi tertentu atau potensi alam tertentu, itu sebenarnya bisa ditelisik dari toponimi itu. Nah itulah yang akhirnya melatar banyaknya hal-hal yang menurut saya menarik gitu ya. Itu yang melatar belakangi saya untuk terus giat mendalami dan mencatatkannya. Pertanyaannya kenapa harus dicatat? Karena setelah saya mencoba mencari tahu, tidak banyak catatan tentang itu gitu. Apalagi salah seorang mengatakan bahwa Indonesia masa depan itu adalah Indonesia yang kamu gali di atas tanahmu sendiri. Waktu itu kan saya mikir golek emas harta karun gitu ya. Maknanya gitu ya. Setelah saya coba renung-renungkan, oh ya enggak. Pengetahuan tentang budaya-budaya yang dilakukan oleh orang-orang dulu, terutama di desa-desa, tentang pertanian. Ada salah satu contoh yang menarik.
ketika saya ke suatu desa, di suatu malam itu saya mendapati seorang tua yang dia itu pemilik lahan sawah itu membawa satu tempat kok ngebul. Ternyata itu beliau itu membakar minyak. Wah, waktu itu kan saya kan juga penasaran tuh, loh ini ngapain kok bakar, itu apa? Minyak gitu. Loh kok bakar minyak ke sawah gitu. Dan itu dilakukan di malam-malam tertentu. Wah, ini kan semakin membuat pemikiran, wah ini mistis gitu kan ya. Ternyata sekian waktu berlalu, saya mencoba mencari-cari tahu, ternyata asap menyan itu ketika dia menyentuh pada daun, terutama daun, maka asap menyan itu dapat menstimulan stomata daun untuk terbuka lebih lebar. Makanya malam, dan tumbuhan itu hidupnya malam. Iya kan? Akhirnya dia gampangannya ini. Kalau dulu kita waktu masih kecil disuruh makan, nggak mau makan kan pasti minum ya. Tapi coba kalau kita sudah suka makan, pasti kan mulut semakin lebar, makannya semakin banyak. Nah ternyata menyan itu bisa menstimulan stomata untuk terbuka lebih lebar, dan dia akan semakin banyak dalam menyimpan cadangan makanan untuk esok harinya. Itu menarik menurut saya gitu. Dan kenapa kita tidak kemudian menerapkan itu di hari-hari ini? Anggaplah kecil-kecilan aja gitu. Karena sejauh kami mendapat informasi-informasi itu di desa-desa, ternyata yang tahu itu mbah-mbah yang usianya sudah di atas 70-an tahun. Lagi nun sewu, seandainya mbah-mbah itu kemudian meninggal, siapa yang akan mewarisi identitas bangsa kita? Ini ngomong identitas. Di Eropa nggak ada gitu. Di Google nggak ada. Di Google nggak ada. Di Norwegia nggak ada gitu. Di Prancis juga nggak ada gitu. Mungkin ada di Peru, di Meksiko, di daerah-daerah tropis kalau kita ngomong budaya pertanian gitu kan. Dan di Meksiko itu kan juga dukun-dukun telecehan kan ya. Di Peru pun juga kayak gitu. Nah itu yang kemudian akhirnya ini menarik, karena juga ini bagian dari, ya setidaknya nanti anak saya tahu gimana caranya. Mas saya paling nggak menurut. Iya, biar anak saya nanti juga tahu kalau misal bahwa Mojopahit itu ada pohonnya, itu kan pohon mojo gitu ya, bisa cerita kayak gitu ya. Karena kita juga sedang membibit banyak pohon mojo yang kata teman-teman ketika datang gitu, loh ternyata ada ya pohon mojo, tak pikir cuma dongeng gitu. Jadi banyak hal-hal yang kayak gitu yang sudah punah gitu. Termasuk juga kenapa orang nggak mau utak-atik tentang mojo, karena katanya pahit, karena mojo pahit. Padahal mojo itu kalau teman-teman makan rasanya manis gitu. Nah ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Kenapa kok ini ditutupi gitu? Kenapa kok dianggap angker padahal itu sahabat air kayak tadi? Hal-hal itu yang kemudian membuat kami tertarik dan mau untuk menulis itu dan menerjuni dalam proses riset itu. Ini sangat menginspirasi sekali. Saya kayak ide gimana kalau lab aja jadi buat film gitu ya. Kayaknya seru sekali tadi cerita-ceritanya kalau bisa melihatnya gitu ya. Mungkin saya mau tanya juga sih Mas, kan dalam perjalanan itu Mas mencoba untuk melihatnya dari perspektif lain gitu. Setiap ada ya apa tadi peribahasa gitu ya. Pernah nggak di suatu momen itu Mas itu tidak bisa menjawabnya gitu, dan bagaimana, boleh nggak diceritakan gitu? Ya tentu sebagai orang yang newbie ya dengan hal-hal kayak gini, bahkan kita tidak pernah terjun gitu-gituan, di kampus juga nggak pernah dapat pelajaran kayak gitu. Kemudian kita terjun di situ. Tentu kami ada tim atau pembina-pembina, mentor-mentor gitu ya, yang memang punya kapasitas di situ. Jadi salah satunya ada seorang filolog. Filolog itu ahli bahasa. Jadi beliau itu bisa mengerti dan memahami bahasa Sanskerta, bahasa Pallawa maupun bahasa Jawa kuno kayak gitu. Terus termasuk ada juga mentor kita arkeolog. Nah,
Hal-hal itu ya yang akhirnya ketika kita masuk ke suatu tempat gitu ya, itu dituntun. Jadi kayak ya saya ini kayak ibarat bebek melok singangon melok gitu. Cuman dalam proses pelaksanaan itu dan pertemuan dengan teman-teman ketika saya kadang cerita habis dari suatu tempat, generasi usia 90-an 2000-an itu saya melihat kita ini sebagai skip generasi yang terskip dengan pengetahuan itu, karena banyak ya saya mencoba menarik ke belakang sejak kok bisa sih terjadi kayak gini gitu. Ternyata saya mendapati kalau misal khususnya di bidang pertanian, yang ini juga konteksnya berdampak pada tatanan sosial masyarakat pada saat itu hingga kini, yaitu ketika tahun 60-an 70-an itu mulai masuk investasi asing, terus mulai masuk produk-produk pertanian gitu ya, yang dulunya bertani itu tidak memerlukan pupuk gitu, karena orang-orang dulu hanya menggunakan rabuk itu kayak kotoran kambing, terus dibuat fermentasi apa kayak gitu-gitu. Kemudian masuk gitu ya. Kemudian masuk mekanisasi pertanian yang dulu pakai kebo, terus masuk traktor apa dan lain-lain. Itu merubah tatanan sosial. Akhirnya di situ mulai deras gelombang urbanisasi gitu kan ya, karena melihat sektor industri semakin maju di kota dan ada harapan baru gitu ya. Jadi sejak tahun 70-an itu ada yang sudah menuliskan bahwa orang desa mencari kerja di kota, orang kota mencari kekayaan di desa. Itu sudah tahun 70-an. Ada seorang musisi Frankie Engine, dia bikin lagu tentang itu gitu. Dan saya melihat sekarang loh, kan dia saya ini kayak gitu juga gitu kan. Orang-orang kota nyoba bikin kafe-kafe yang estetik di desa gitu kan. Biji kopinya mulai diekspos kayak gitu-gitu kan. Cuman karena orang desa itu terbatas pada akses informasi, itu kan yang kadang membatasi mereka, dan mereka melihat suatu gemerlap yang ada di media ataupun di televisi itu menjadi sebuah rujukan untuk harapan mereka akhirnya merubah lifestyle, merubah orientasi. Itulah yang kebanyakan kemudian orang desa tidak menjadi masyarakat desa yang saat ini itu mulai diagung-agungkan, kembali ke desa wisata dan banyak hal. Itu yang menurut saya jangan sampai kita lupa bahwa kekayaan kita memang ada di masa lalu, ada di desa terutama, dan ada di perlakuan-perlakuan yang sampai hari ini mungkin masih ada tapi jarang dilakukan. Mungkin juga tadi Mas Yana sudah menyinggung ya, kalau Mas sebenarnya menelusuri pengetahuan ini ya bertemu langsung gitu dengan orang-orangnya, berbaur langsung. Nah, pernah nggak ada kendala di situ kan Mas ini orang kota gitu istilahnya ya, ada kayak skeptis mungkin dengan Mas ngapain sih mas kepo gitu kan. Mungkin ada nggak pernah kendala seperti itu, terus gimana Mas menghadapi itu supaya tetap bisa warisan ini tetap bisa Mas dapatkan gitu pengetahuan ini? Ya, prosesnya memang tantangan ya kalau saya bicara. Kayak misal ketika saya ke suatu tempat di Situbondo, di Baluran situ, itu kan masyarakatnya Madura. Nah, ketika saya untung saya bisa bahasa Madura dikit-dikit pada waktu itu saya harus memahami bagaimana orang Madura, kulturnya. Iya, kulturnya. Jadi orang Madura itu kan senggol bacok gitu kan ya. Ya itu juga harus kita pahami gitu. Harus kita pahami ternyata gimana sih kita menyelami relung hati mereka sehingga kita bisa mendapati bahwa banyak hal baik di dalam diri mereka. Dan itu saya lakukan, saya harus tinggal di situ. Saya tinggal di situ, saya bertemu dengan setiap hari
makan, bahkan kita makan itu rebutan sing nawari gitu ya. Kalau kita sudah tinggal di situ kayak dulu waktu di kampus itu ada kampus mengajar atau apa, itu saya merasakan itu. Tapi saya lakukan itu setelah saya lulus kampus. Terus suatu saat saya harus ke Wonosobo. Lah Wonosobo itu kebanyakan orangnya itu orang-orang ya inyong-inyong gitu. Dan beda dengan orang Madura. Kalau orang Madura ngomong A ya dia ngomong A kan gitu. Tapi kalau orang Wonosobo enggak. Itu muter ya, muter ini kata ngomong apa sih? Nah kita kan harus mencoba untuk menyelami itu dan mengetahui itu secara bertahap dari proses interaksi yang kita lakukan dengan tinggal di situ. Dan memang lebih ke situ sih, lebih ke situ. Itu yang pertama, gimana kita membangun interaksi. Kemudian yang kedua itu kadang dalam mengcapture sesuatu ya, sesuatu hal yang diteliti itu kan multidisiplin gitu ya. Nah, keterbatasan kita karena kita pada saat itu sifatnya adalah penelitian mandiri. Ya kita memanfaatkan resource berdasarkan kompetensi teman-teman kita yang tergerak untuk mengikuti itu. Minusnya ada beberapa keilmuan yang harusnya itu bisa di-capture tapi kita nggak ready nih. SDM-nya siapa? Kayak misal contoh harus menguji kandungan tumbuhan tertentu, ini mengandung unsur kimia apa gitu-gitu ya. Nah kita nggak punya anak kimia nih kayak gitu contoh. Dan hal itu beberapa kali terjadi, akhirnya itu kita hold dulu kayak gitu. Nah ini yang akhirnya jadi apa ya? Jadi tantangan dan wawasan baru buat kita gimana nih ke depan dengan 1-2 hal yang sedang kita kerjakan itu bisa mengcapture sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, berarti ini waktu melakukan risetnya bareng banyak ini ya Mas ya, tim ya. Oke, nah mungkin memang ada beberapa tim yang Mas sudah ceritakan ada keterbatasan wawasan itu tadi. Tapi pastilah banyak sekali yang didapat untuk memilih yang ada di buku ini gitu Mas, dan untuk dituliskan dengan ada yang mungkin wah nggak bisa dituliskan nih gitu. Itu apa pertimbangannya? Ya, saya mencoba menuliskan di sini itu dengan membaginya ke beberapa wilayah gitu ya. Mulai saya menuliskan ada yang di Aceh, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Banyuwangi, ada yang di Sulawesi gitu, ada di Maluku, dan banyak daerah-daerah yang memang belum saya capture di situ karena keterbatasan akses jaringan dan kebutuhan yang pada saat itu saya melihat bahwa ini penting nih. Nah, pertimbangan itu juga jadi salah satu alasan kenapa saya nuliskan tentang smog. Kalau kita lihat hari ini yang di Aceh itu kan itu sebenarnya budaya menjadi mitigasi bencana tsunami di Aceh gitu. Terus termasuk penamaan di wilayah-wilayah gempa Palu itu kan juga salah satu cara mitigasi berdasarkan orang dulu memberi nama Petobo, orang dulu memberi nama Balaroa. Petobo itu kalau saya tulis di sini kan Petobo itu yang terjadi likuifaksi itu tanah gerak sing geser 2 kilo itu. Ternyata Petobo itu memiliki arti bahasa sana tanah gerak. Jadi ya Bapak orang Palu itu jangan bikin rumah di situ itu tanah gerak gitu. Termasuk Balaroa itu tanah rawa. Yang ada ceritanya ketika anjuran evakuasi gempa itu kan ketika terjadi gempa segera lari ke tanah lapang. Tapi ternyata masyarakat Balaroa ketika sudah lari ke tanah lapang, tanahnya ambles ketutup. Akhirnya banyak jenazah yang tidak ditemukan karena ambles itu. Karena ternyata memang Balaroa itu tanah rawa. Berdasarkan perspektif keilmuan geofisika teman-teman saya ya, saya dapat cerita itu. Ketika terjadi getaran di bawah, di sesar Palu Koro itu, tanah rawa ini punya karakter sebagai peredam. Jadi getaran ini akan berkurang kecepatan dan daya getarnya ketika menemui tanah rawa di bawah ini. Jadi ketemu tanah rawa ini merok kayak gitu.
tapi konsekuensinya bebannya akan semakin tinggi, maka dia ambles ke bawah. Nah, hal itu kan, loh iya ternyata ada maksudnya nih. Dan orang-orang Kaili itu kan masyarakat tepi pantai, tapi anjuran orang-orang tua sana, dia tidak pernah tinggal di tepi pantai, tapi dia tinggal di bukit-bukit Palu. Palu itu kan kalau misal dilihat dari pesawat, bukit-bukitnya indah gitu. Kalau malam kayak bulan sabit gitu kan. Nah itu mereka menganjurkan jangan tinggal di sini karena dekat air gitu aja bilangnya. Ya mungkin di dulu-dulunya ada cerita yang lebih lagi, yang pernah terjadi tsunami dan lain-lain kayak gitu. Dan ada beberapa hal yang menurut saya juga belum saya masukkan ketika perjalanan atau penelitian kami itu belum pada tahap kompleksnya. Kayak saya tadi menceritakan ini metode nih, ada toponiminya, ada penamaan wilayahnya, ada folklornya, kemudian ada perlakuan ilmiahnya. Nah itu di beberapa tempat banyak gitu ya. Kayak misal rumah-rumah tahan gempa di daerah suku Bayan di Lombok gitu. Itu kita belum ke sana. Akhirnya saya tidak menulis itu. Dia punya karakter gimana bangun rumah tengah hutan, tepi pantai, dan lereng gunung. Nah itu beda-beda. Nah hal itu ternyata juga mereka bangunnya itu dengan bahan-bahan alami tapi tahan gempa dengan biaya rendah. Nah hal itu yang saya belum lengkap datanya. Akhirnya nggak saya tulis dulu, tapi ini banyak banget nih bahannya di mana-mana. Ya, mungkin berarti di buku kedua ya Mas ya. Amin. Oke. Nah, pertanyaan terakhir sih Mas untuk gaya penulisannya. Ini kan seperti diceritakan gitu ya langsung dari orang pertama gitu ya. Dan banyak juga seperti puisi sebenarnya. Mungkin kayak lebih ya kayak jurnal, membaca jurnal sebenarnya. Ada pertimbangannya nggak? Kenapa kok akhirnya dipilih cara ini untuk menuliskan ini? Ya, sebenarnya juga itu berangkatnya dari saya itu sering curhat di sosmed, sering update status dulu ya, waktu zaman kuliah itu ya. Itu sering, jadi saya belajar nulis itu karena sering update status dulu. Terus akhirnya ya mencoba nulis 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman kayak gitu. Dan itu yang mempengaruhi gaya bahasa yang saya pilih, termasuk juga karena reference buku-buku apa atau orang-orang sekitar sering ngobrolnya dengan siapa, itu kan juga berpengaruh terhadap gaya kepenulisan. Kemudian kenapa banyak saya tulis di situ sudut pandang orang pertama ya, aku apa gitu ya, karena saya menyadari bahwa konten ini konten berat gitu, nggak banyak orang dan ya ngapain sih lelah gitu. Tapi saya mencoba berpikir keras gimana caranya ini nggak terlalu berat, lebih humble, lebih bisa dibaca gitu. Ya akhirnya saya tulis itu dan terbukti ketika teman-teman saya membaca ini, karena ini cuma butuh waktu, karena tipis juga nih ya, cuma butuh waktu 2 jam, 4 jam itu selesai. Terus pertanyaannya, Kak, mana lagi tulis kontennya gitu? Ya ini tunggu dulu gitu kan, itu kan butuh, iya butuh season 2 gitu. Nah itu kan butuh waktu, butuh biaya, butuh lain-lain. Makanya juga ya saya hadirkan yang ini dulu. Ini memang cara penulisan yang ini ya, yang cocok untuk anak-anak muda ternyata. Oke. Itu tadi diskusi menarik, sangat menarik kita dengan kedua bintang tamu kita hari ini. Dan kita harap semoga nggak berhenti di sini ya, semoga ini bisa terus bisa terus memberi manfaat kepada yang lain. Nah, mungkin ada yang mau bertanya gitu, ada sesuatu yang belum terjelaskan dari diskusi kita hari ini. Ada yang mau tanya? Boleh dari itu. Berdiri Mas. Assalamualaikum. Ini penasaran dengan Mas Muglis ya. Tadi kan dijelaskan bahwa sempat dalam pencarian
materi untuk buku ini sempat dibilang bapaknya itu ada harta karun gitu. Tapi ini saya penasaran dalam tanda kutip ya, harta karun apa yang akhirnya Mas Mukhlis temui gitu setelah melewati keliling dari Aceh kemudian ke Maluku, Kalimantan, apa yang Mas Mukhlis temui gitu, harta karun dalam tanda kutipnya. Begitu. Terima kasih Mas. Origin di Australia, Inca Maya di sekitaran Peru, Meksiko gitu ya. Dan kita masih ada gitu sampai sekarang. Orang Dayak masih ada, orang Bugis masih ada, orang Mandar masih ada, orang Minang masih ada, Mentawai masih ada, dan lain-lain. Yang di situ, yang pertama saya menyadari bahwa ketika melihat perlakuan-perlakuan orang-orang itu yang pertama selalu bersahabat dengan alam. Salah satu tempat yang sangat menginspirasi itu ketika ke suatu tempat bernama Kasepuhan Ciptagelar di Sukabumi. Nah, itu ketika bertani, mereka itu menggunakan pengetahuan astronomi mereka. Artinya mereka melihat dari rasi bintang. Jadi ketika rasi bintang lintang kerti itu waktunya menanam apa, terus waktu muncul rasi bintang apa itu datangnya hama, terus waktu ini, nah itu pengetahuan itu. Dan mereka tidak pernah membunuh hama. Yang mereka lakukan adalah mengalihkan hama dengan cara-cara mereka, dengan cara-cara menanam bunga-bunga tertentu yang bisa mengalihkan ketertarikan hewan serangga terhadap warna atau terhadap aroma, sehingga mereka tidak merusak tanaman intinya kayak gitu. Dan itu menjadikan saya lebih tertarik. Termasuk tadi saya sudah cerita di awal gitu, ketika saya ke Banyuwangi gitu, saya itu diceritain tentang sambil melihat pembuatan formulasi pertanian. Kemudian kan kalau misal teman-teman mungkin sekarang yang kuliah pertanian atau lihat-lihat info tentang pertanian, itu kan pasti akrab dengan istilah fermentasi ya. Kayak misal mau bikin pupuk organik cair itu harus melalui proses fermentasi. Ketika saya menceritakan itu, lah salah seorang mbak di situ tuh menceritakan, loh yang kayak gini sudah kita lakukan mas, loh itu mulai puluhan tahun, ratusan tahun ini mulai kapan gitu. Nah terus kenapa namanya ini? Namanya apa? Kayak ini jadinya nape. Nape, jadi kayak proses membuat tape, karena sama prosesnya fermentasi. Lagi nih nape ku dewangi lembut, oh ini kaget banget, cedar gitu, lembut melok urusan nape gitu. Lah anjane dewangi barang cilik-cilik saya nggak ketok gitu kan. Lah fermentasi kan bakteri, skalanya 10 pangkat min 6 yang memang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung gitu. Yang itu sudah dilakukan puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan empuh kapan kan selalu gitu kan. Kalau misal kita tanya ke desa ini sudah dilakukan, terus niki mulai kapan mbak wonten kados ngeten gitu. Wes sembuh mas, mulai aku cilik, mulai bapakku ono ya kan gitu ya, yang sering. Dan menurut saya itu harta karun gitu. Ini identitas. Ini yang dimiliki oleh suku Inka tapi dihabiskan oleh penjajah, ini dimiliki oleh suku Indian dihabiskan oleh penjajah, dan banyak hal yang alhamdulillah kita masih punya itu gitu. Kayak misal yang lagi terkenal tuh kan Jerman tuh kan pakai ramuan tanah tanpa pupuk, tanpa treatment, itu kan bilangnya ramuan tanah leluhur suku Amazon. Artinya mereka bersahabat banget dengan alam, dan kita pun sangat bersahabat dengan alam. Bahkan hama gak dipateni. Termasuk dalam pengelolaan hutan itu juga mereka punya kategori tertentu. Ada hutan awisan, ada hutan garapan. Hutan garapan ini khusus buat garap sawah apa. Ada hutan titipan yang sesekali mereka berkunjung ke sana. Ada karena di sana ada buah-buah tertentu gitu. Terus ada hutan tutupan, hutan yang dilarang, yang tidak boleh orang ke sana. Ternyata waktu saya tanya, loh kenapa kok dilarang? Karena di sana banyak harta karun mas gitu.
Oh kan pikiran saya lagi-lagi ke situ kan, ke emas-emasan itu. Loh, bukan, harta karun kita bukan itu. Terus apa Pak? Air. Karena air itu yang akan membuat kita hidup sampai akhir hayat. Dan mereka menjaga itu gitu dengan cara mereka. Nah ini kan akhirnya mau nggak mau dan sadar atau tidak ya kita harus belajar ke situ gitu. Kalau teman-teman mungkin pernah suatu saat ke Kasepuan itu tentang pertanian itu, orang FAO belajarnya ke sana, profesor IPB belajarnya ke sana, tapi kita di sini tidak belajar ke sana. Nah, ini yang ya dalam tanda kutip harta karun kita itu. Dan ini kan kita cuma ngomong pertanian nih, belum ngomong seni tempa, metalurgi gitu. Wah ini tentang pengendali api, pengendali tanah. Nah kita itu avatar. Bapak kita itu avatar semua, pengendali air, ada Joko Tirto, pengendali udara, ada Gatot Koco. Sebenarnya terinspirasi dari kita. Iya, terinspirasi dari kita loh. Sekarang aja orang-orang lagi viral avatar terinspirasi dari suku Bajo ya kan? Iya. Loh, Hobbit itu juga terinspirasi dari kita. Beberapa item Lord of the Rings juga terinspirasi dari kita. Jadi cuma pop culture aja. Iya, jadi pop culture aja. Padahal hasilnya Akhirnya kan tantangannya kan, terus anak muda sekarang gimana nih agar konten-konten yang kayak gini itu jadi lebih akrab dan akhirnya kita mau untuk mempelajarinya. Sebenarnya kan tantangannya di situ. Nah, saya menyadari itulah kekurangan saya karena mungkin basicnya nggak iso gambar, nggak bisa sih tapi bisa cerita. memvisal ya, saya cuma bisa cerita, bisa terjun, bisa nulis dikit-dikit kayak gitu. Ya itu sih memang butuh banyak ini. Terakhir saya nonton ada akun IG baru namanya AI Nusantara, Artificial Intelligence Nusantara. Itu kan basicnya dia itu melihat dari relief bagaimana busana Tribuana Tunggadewi, busana Ken Dedes, kemudian divisualkan menjadi karakter baru. Ternyata kalau dulu itu kan, misal teman-teman lihat pernah itu kan emas semua kan, kayak gitu loh. Ini emas pirang kilo, kalungnya emas pirang kilo, dan itu masih ada di Museum Washington ternyata. Antiknya ini berapa kilo. Kekayaan kita malah di museum di Washington hari ini dijual oleh kolektor gitu kan. Nah, kalau kita selama ini kan delok busana Nusantara ini ya hanya sekedar batik, tenun, kebaya, sorjan gitu aja kan. Padahal kalau itu busana rakyat, busana rojo-rojo itu pasukan perangnya kayak gitu. Belum zirah loh ya. Ada lagi zirah yang khusus perang. Nah, besi-besi kayak gitu. Itu gimana buatnya? Emas-emasan kiloan itu dibuat pada saat itu kok nggak ada bekas-bekas tambang kayak sekarang gitu. Yang sampai ratusan meter gitu kan. Dulu nggak ada lah. Pertanyaan kan, ya apa cara gawe nih? Nah ini menarik, ini next ini karena ini ya tingkatannya tingkat lebih tinggi lagi dan pasti akan lebih banyak orang, lebih butuh banyak biaya dan semakin dekat dengan konspirasi nanti kayak gitu. Iya betul. Iya. Karena kok bisa juga sampai ke bawah sebenarnya. Oke, menarik sekali. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang mau saya tanyakan dalam suatu produksi film dokumenter ya, itu bagian mana sih mungkin yang cukup memakan waktu cukup banyak gitu? Ya. Oke, jadi filmnya kata masnya cukup pendek tapi 3 bulan itu pembuatannya. Boleh diceritakan mas? Oke, terima kasih. Dalam pembuatan film dokumenter sendiri sebenarnya yang paling panjang itu dalam bagaimana kita memahami lingkungan ya, bagaimana kita memahami beberapa hal apa yang akan kita angkat, yaitu dengan menggunakan metode riset kembali. Jadi saya sebenarnya dengan beberapa kaitannya dengan Mas Muklis sendiri
sebenarnya sama sih ya. Kita juga mendalami hal itu karena di film dokumenter kita mengungkapkan sesuatu hal yang secara faktual, karena kita nggak ngomong ini tentang yang aneh-aneh, tapi kita bisa memvisualkan itu secara faktual. Faktanya ada, risetnya bagaimana, waktunya panjang. Nah itu dari penemuan-penemuan itu, dari riset yang beberapa hal itu mencari apa yang memang mungkin kita bisa ceritakan dalam film dokumenter itu. Misalnya tadi coba saya kaitkan ya, ini dengan biar ini nyambung juga materinya. Misalnya gini, di dalam konteks pertanian itu kita kenal dengan namanya Dewi Kesuburan atau Dewi Sri. Itu yang dimana biasanya itu kita sering mengadakan suatu beberapa ritual, terus bagaimana itu sehari nandur besok panen kan gitu, sehari nanam besok panen kan gitu. Ternyata ada beberapa kaitannya dengan beberapa metode juga, yaitu dengan metode yang beberapa lahan yang harus digarap, terus sekarang yang nanam, nextnya lagi ditanam, cuman pas pada waktu manennya itu cepet gitu. Itu kembali ke metode lagi. Jadi kalau kaitannya sama proses panjang dan tidaknya, itu terkait dengan konteks apa secara film dokumenter ini yang sudah mau kita jelaskan, mau kita sampaikan. Cuman biasanya itu bingungnya bagaimana kita harus memilih apa yang jadi topik utama, yang inikah atau yang inikah gitu. Karena kalau itu menjadi suatu perdebatan dari seorang filmmaker sih untuk memilih, kita mengangkat secara mitologinya misalnya, atau hanya sekedar hanya ilmiah, atau hanya sosoknya aja gitu. Itu menjadi perdebatan khusus yang filmmaker sendiri yang membuatnya. Nah itu mungkin agak lama di situ kalau saya ya, jadi risetnya yang agak lama biar bener-bener paham dan kita menyampaikan nggak ngomong hanya sekedar cari ini gitu, tapi memang kenyataannya seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah cukup jawab ya untuk masnya tadi? Oke. Berikutlah sesi diskusi kita bersama dengan kedua pembuat karya film dan buku. Tepuk tangan dulu untuk Mas Andi dan Mas Muklis. Keren banget, semoga menginspirasi. Oh, masih mau ada pertanyaan ini dari Mas Tommy, boleh Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gak pakai cara yang dulu ini. Jadi gini, teman-teman, ini sebetulnya kan acara yang menarik ya. Kita ngomongin sesuatu yang sifatnya peradaban. Bahwa peradaban Nusantara kita itu kan keren banget lah gitu ya. Barusan tadi saya itu dapat diskusi ketemu sama beberapa dosen ITS gitu ya. Intinya tuh gimana tuh caranya kita mengangkat Indonesia ini kayak Korea Selatan gitu. Jadi Korea Selatan mengangkat pop culture-nya dulu, ujung-ujungnya nanti filmnya, makanannya, terus akhirnya budayanya. Jadi kita ngomong budaya makanan tradisionalnya Korea apa, terus kemudian budaya kerajaannya bagaimana. Kita tahu Joseon, kita tahu ternyata akhirnya kita kepo gimana sih sejarah kerajaan Korea dulu. Ternyata mereka dulu kerajaan kecilnya, sub kerajaannya dari Tiongkok kayak gitu-gitu. Saya secara nggak sadar akhirnya membaca itu, jadi googling gitu ya. Seperti halnya ketika kita ngawali semua, mungkin teman-teman ini kan ngawalin dari kayak Mas Muklis, saya tahu mungkin Mas Andi juga begitu, ngawalinya kan dari keingintahuan gitu ya, mencari identitas gitu kan ya. Sama saya juga mungkin begitu gitu. Jadi awalnya mencari identitas, nggak tahu malah nyasar sampai makamnya Mogiri, nyasar sampai makamnya Mbak Sentot di Bengkulu, sampai dimana gitu nyari namanya yang saya nemu saya Makassar gitu. Nah itu macam-macam sih harta karunnya terjadi Mas. Kalau kita bisa mulai dari kita masing-masing tuh, ini mungkin sama Mas itu juga nyambung sih gitu ya. Kalau kita nyari dari diri kita gitu ya, itu kita misalnya saya nyari, oh sebentar saya masih ada
keturunan ke 11 nih dari terahnya Pangeran Diponegoro misalnya gitu. Nah bisa jadi kita cari itu harta karunnya, apa sih peninggalannya Pangeran Diponegoro gitu, ada relasinya, keluarganya gitu ya. Itu habis itu sampai nanti nggak tahu ya kalau yang belum punya jodoh ternyata jodohnya gitu kan, siapa tahu itu harta karunnya di situ gitu. Jadi gitu. Jadi maksudnya amat luas yang bisa kita explore di sana. Nah PR-nya adalah apa nextnya ini buat Mbak Diva sih mungkin ke depannya, sama kemudian Mas Andi sama Mas Muklis itu pertanyaannya adalah nanti habis itu kita ngapain lagi nih, apalagi yang kita cari ini. Kalau nggak salah kan juga ada di pembahasan tentang arsitektur budaya gitu ya, kenapa ada rumah itu yang dibuat panggung gitu ya, nggak di bawah beberapa daerah, kenapa di Jawa kan tetap di bawah, ada yang di beberapa daerah di Sumatera, di Sulawesi tetap dibuat panggung kayak gitu. Itu kan termasuk apa namanya sebuah pemikiran para pendahulu kita gitu. Nah itu mungkin bisa sebenarnya kalau dipanelin itu seru sebenarnya itu. Nah, itu saya sih lebih tanya kepada apa yang buat next gitu. Kayaknya perlu lagi deh dikumpulin lebih banyak lagi mungkin entah itu nanti film-film berikutnya dari Mas Andi gitu ya dibahasin lagi, kemudian nanti atau mungkin Mas Muklis berkenan dan Mas Andi berkenan berdiskusi lebih lanjut kan, bikin sesuatu apa lagi yang ternyata ini adalah isinya bukunya Mas Muklis jadi filmnya Mas Andi gitu ya, atau sebaliknya gitu. Nah itu yang bisa kita tonton bersama dan kita nikmati sebagai generasi yang punya kekayaan intelektual dan kekayaan budaya cukup tinggi gitu sih Mas. Jadi mungkin pertanyaannya adalah ini ngapain lagi gitu sih buat Mas Muklis. Jadi mungkin setelah ini kan ada statement mungkin Mas mau ngapain gitu habis ini Mas Andi, Mas Muklis. Udah sih Mas. Oke, ini pertanyaannya what's next gitu ya untuk masing-masing mungkin. Mau Mas Muklis dulu atau Mas Andi dulu? Cik, ya. Kalau Mas Tommy tanya kayak gitu, yang jelas kalau ngomong apa lagi dari kita masing-masing, yang jelas kita akan bergerak dan tidak berhenti gitu ya Mas ya. Apapun lah ya. Nah, Apapun bentuknya. apapun bentuknya. Cuman ya dengan hal-hal yang pada akhirnya satu sama lain itu ada keterbatasan. Saya tadi menceritakan ada beberapa keterbatasan. Kayak misal saya nggak bisa gambar, masih belum ada tim yang lilo dijak playon. Bensin ini golek dewe-dewe sih misal kayak gitu ya. Itu yang gak gampang gitu golek orang-orang kayak gitu. Terus Mas Andi tadi juga kalau nggak salah dibilang kita mau meng-capture apa gitu, mau dikonsep kayak gimana itu. Ya siapa tahu Mbak Diva itu ngundang kita berdua dalam rangka itu gitu ya Mas ya. Amin, amin, amin. Dalam rangka itu karena banyak banget sebenarnya yang ada di apa ya, imajinasi. Kayak misal saya punya judul nih, salah satu contoh restorasi Mojo. Di kopi itu. Nah iya itu nanti saya hakikan itu misalnya kayak gitu ya, salah satu contoh. Terus banyak tentang air itu juga banyak, tentang pohon itu banyak, tentang bangunan itu banyak, tentang banyak hal. Tinggal nanti mungkin dipilah singkatnya diajak nonang di maksudnya. Yang peluangnya paling besar ya. Saya juga hari ini tuh teman-teman juga beberapa nawari juga gaya film opo gitu. Tapi yang sifatnya kayak gini-gini, konten-konten kayak gini. Dan Dia visual. kalau misal mau nyontoh Korea memang seperti itu idealnya gitu. Cuman kan ya kita terbentur, benjut. Katanya terbentuk, tapi kok gak terbentuk gitu, benjut. Iya, kira-kira gitu lah. Mas Andi. Oke, terima kasih. Kalau secara luasnya sih hampir sama dengan apa Mas Muklis juga. Kalau untuk beberapa what next-nya itu karena saya juga dari beberapa terkait tentang keilmuan dan juga hobi dan kesenangan sendiri tetap bermain di situ juga, tetap ranahnya di dalam film. Intinya kan kita itu sebenarnya sama-sama seneng tuning, terus nyari beberapa hal yang itu kita menarik, dan itu kalau saya buatkan jadi film dokumenter
kalau Mas Muklis jadikan buku untuk saat ini. Mungkin next bisa jadi kita kolaborasi, saya yang buat buku, Mas Muklis yang buat film. Mungkin bisa jadi seperti itu, atau juga tadi ya sama juga di awal ini juga sama, saya ini sedang tahapan untuk riset tadi antologi jajan ya. Antologi jajan itu yang akan insya Allah di tahun ini akan clear lah, ini masih tahapan riset juga. Film dan buku insya Allah Mas ini belajar sama Mas Muklis untuk bukunya seperti apa, kayak gitu sih. Filmnya bisa. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Andi dan Mas Muklis. Ya, oke, sebelum kita tutup hari ini mungkin ada closing statement masing-masing untuk hasil diskusi kita hari ini. Gimana? Mungkin dari Mas Muklis? Mungkin ada yang tadi belum sempat tersampaikan dan mau disampaikan. Dengan segala hal yang entah itu ditulis atau masih belum ditulis di dalam buku, saya ingin mengajak teman-teman pun dengan bidang masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, sebisanya, yang penting ada kemauan untuk menggali kembali, menguri-uri, karena bagaimanapun kita ini yaitu tadi generasi yang terwarisi pengetahuan dan banyak hal yang belum terurai, dan itu bisa menjadi bahan-bahan obrolan dan aktivitas-aktivitas kita di masa depan. Kira-kira itu aja. Oke, siap. Kalau Mas Andi sendiri? Saya mungkin singkat aja. Kalau untuk closing statement ya, itu kalau dari Tan sendiri, Tan Malaka sendiri terbentur dan terbentuk ya. Kalau dari saya, kami ada itu karena berkarya maka kami akan ada gitu. Itu sebagai untuk kita nanti itu jadi nggak tahu jadi apapun, tapi kalau kita mempunyai suatu karya, insya Allah pasti kita itu akan masih dianggap ada gitu, walaupun bukan apapun loh ya. Yang penting kalau saya sih dari situ. Oke, mungkin kesimpulannya adalah kita dengan kemampuan kita masing-masing, kita berkarya dan terus meneruskan pengetahuan yang kita punya gitu, kembali ke budaya kita begitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Oke, dari kami ucapkan salah kata yang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin semuanya mau foto-foto